Takdir dua alam. Dinginnya embun pagi kali ini tidak seperti biasa. Bukan hanya udara pagi yang membuat suasana beberapa hari ini menjadi lebih dingin, tapi kepergian Pak Le dan Cahyo cukup membuat suasana di rumah menjadi jauh berubah. Kula nuwun, permisi. Terdengar suara seorang perempuan mengetuk pintu di rumah Bule dari luar. Bule yang masih memandangi masakan merasa sedikit tidak asing dengan suara itu. Sekar, kok mendadak? Tanya Bule yang cukup kaget melihat kehadiran Sekar di rumah itu. Iya Bule, kangen. Aduh, ayo masuk. Maaf, rumahnya masih berantakan. Sini Sekar, bantu beresin Bule. Bule tersenyum melihat kedatangan Sekar. Namun, di balik itu, Bule masih merasa bingung untuk menjelaskan keadaan Cahyo dan Pak Le pada Sekar. Sudah, gak usah repot-repot. Bule udah masak sayur asem. Makan dulu yuk, temanin Bule. Sekar nginep toh. Iya dong Bule. Tenang, Sekar gak bakal ngerepotin lagi kayak dulu kok. Bule sedikit mengingat kejadian saat Cahyo menyelamatkan Sekar saat tragedi gending alas mayit. Saat itu Sekar datang dalam keadaan linglung dan masih sulit untuk berkomunikasi. Wah, menu doyanannya Mas Cahyo nih. Sayur asem, ikan asin. Sekar terlihat bersemangat sembari membantu menghidangkan lauk ke meja makan. Iya Sekar, sayangnya orangnya belum bisa pulang. Sudah gak apa-apa Bule, Cahyo pasti baik-baik saja. Sekar gak khawatir kok sama Cahyo dan Pak Le. Hibur Sekar sembari mengambilkan lauk untuk Bule. Bule menatap Sekar. Ia terlihat begitu tegar. Sepertinya Sekar juga sudah mengetahui tentang keadaan Pak Le dan Cahyo sekarang. Sekar lebih khawatir sama Bule. Tinggal sendirian itu gak enak. Kalau boleh, Sekar nemenin Bule di sini ya, sampai Mas Cahyo pulang. Bule tersenyum mendengar niat baik Sekar. Jelas kehadiran Sekar hari ini merubah suasana rumah menjadi lebih berbeda. Bule sendirian aja? Tanya seorang ibu yang berpapasan dengan Bule di pasar. Enggak Bu, ada yang nemanin kok. Wah, Pak Le udah pulang. Akhirnya ya Bule, jarang sekali Pak Le pergi selama ini. Balas ibu itu. Belum, Pak Le belum pulang Bu. Tak berapa lama Sekar datang menghampiri Bule dengan membawa beberapa bumbu masakan yang baru saja ia beli di sisi lain pasar. Ini Sekar, calonnya si Cahyo. Wah, calonnya Cahyo cantik ya. Bisa-bisanya itu bocah bandel begitu dapat calon seayu ini. Sekar menyubit Bule dan seketika menjadi salah tingkah dengan perkenalan itu. Awalnya ia ingin protes, tapi saat melihat Bule tersenyum menikmati perbincangan itu, ia pun mengurungkan niatnya. Bule, Sekar malu tahu Bule. Rapopo Sekar, ben Cahyo kaget pas mengkomoleh ditakoki ibu sekampung. Balas Bule sambil tertawa kecil. Sekar ikut tertawa. Ternyata Bule juga punya sifat iseng juga. Lambat laun warga desa pun semakin mengenal Sekar. Bule juga sangat terbantu dengan keberadaan Sekar di rumah. Suatu ketika Bule melihat Sekar menari di pendopo belakang rumah, tempat biasa Pak Le dan Cahyo berkumpul. Awalnya Bule merasa khawatir kalau itu ada hubungannya dengan kutukan yang menyerang desa dulu. Tapi ternyata Bule salah. Kekhawatirannya pudar setelah melihat raut wajah Sekar yang menari dengan senyum mengikuti alunan nada yang ia setel dari radio tip milik Cahyo. Bule baru tahu kamu bisa nari. Bule, jadi malu. Tarianmu bagus loh Sekar.
Bule sampai pangkling loh. Sekar mematikan tipnya dan merapikan aksesoris yang ia kenakan. Iya Bule, Sekar juga nggak mau kalah dari Mas Cahyo. Sekar harus bisa ngalahin trauma Sekar. Tarian korban kutukan gending alas mayit itu nggak boleh terus menghantui Sekar. Bule tersenyum dan menghela nafasnya. Ia merasa saat ini semua orang di dekatnya sedang berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik. Sekar pun mengajak Bule untuk ke tengah mengikuti gerakan Sekar meliuk-liuk di pendopo itu. Awalnya Bule canggung, namun sepertinya mereka berdua menikmati alunan musik itu dan tidak henti-hentinya tertawa, menertawakan keasikan mereka. Di bawah bulan purnama malam itu, tidak lagi tarian mengerikan yang terjadi seperti saat dulu. Saat ini, purnama menjadi saksi kebahagiaan dalam tarian mereka yang hanya bisa dinikmati oleh mereka berdua. Desakan di Maya. Pelan-pelan saja, Nyai. Bentar lagi kita sampai kok. Iya, Naya. Maaf ya. Malah jadi ngerepotin kamu. Ngerepotin apa, Nyai? Justru Naya seneng diajak ke sini. Pemandangannya indah. Hutan-hutan di sini juga masih hijau. Jawab Naya dengan wajah sumringah. Nyai Kirana menatap Naya dengan tersenyum seperti sedang senang menatap wajah anak perempuannya sendiri. Panggil ibu aja ya, Naya. Jangan panggil Nyai. Udah nurut aja. Ayo lanjut lagi. Ucap Nyai Kirana tanpa memberi kesempatan Naya untuk menjawab. Baik Nyai. Ibu. Cukup lama perjalanan yang mereka lakukan untuk mencapai tempat yang mereka tuju. Sebuah makam di atas bukit batu. Tertulis nama seseorang yang penting untuk Nyai Kirana dan Danan di sana. Bisma Sambara. Seseorang yang pernah menyelamatkan ayah Naya sewaktu kecil dan juga ayah dari seseorang yang sangat Naya sayangi. Terlihat seekor burung jalak kecil sedang hinggap di atas batu nisan itu. Sepertinya sarangnya juga tidak jauh dari tempat mereka berada. Mas, ngapunten ya. Kirana berisore meneh. Gumam Nyai Kirana sembari membersihkan makam suaminya itu. Naya menatap tingkah laku Nyai Kirana yang menurutnya terlihat romantis, walau sosok lelaki yang ia sayangi itu sudah tidak ada lagi di sisinya. Kirana ditemani sama Naya, calonnya Danan. Gak nyangka ya, kalau Danan juga nyantolnya sama Sinden. Ibu, jangan gitu. Naya malu, Bu. Ucap Naya sambil sedikit menyenggol lengan Nyai Kirana. Nyai Kirana malah semakin tertawa melihat tingkah Naya. Di atas bukit batu itu, Nyai Kirana bercerita banyak tentang Danan, ayahnya, dan tempat itu. Tempat ini tidak akan seindah ini kalau tidak dijaga oleh sosok yang luar biasa. Ucap Nyai Kirana. Naya sepertinya sudah bisa menebak sosok yang dimaksud oleh Nyai Kirana dari cerita yang pernah diceritakan oleh Danan. Namanya Butolireng. Naya benar-benar antusias mendengar kisah pertarungan antara ayah Danan dan Butolireng hingga mereka berdua menjadi bersahabat. Bahkan Nyai Kirana sempat cemburu saat suaminya itu meminta dimakamkan di atas bukit batu dibanding dekat dengan keluarganya. Yang sabar ya, Bu. Ada berkahnya juga. Jadi tiap mengunjungi Bapak, kita bisa melihat pemandangan sebagus ini. Iya, Dok. Bapaknya Danan memang susah ditebak. Sama, Bu. Persis seperti anaknya. Naya membalas sambil sedikit mengingat setiap wajah Danan saat bersama dengannya. Entah berapa lama mereka bercengkrama di tempat itu, sembari menikmati udara segar dan pemandangan yang membuat mereka merasa nyaman. Seolah-olah seluruh serangga hutan, burung-burung,
dan seluruh alam di hutan sekitar Bukit Batu menyambut kedatangan mereka. Mas, bantu jaga Danan dari sana ya. Kirana sama Naya cuma bisa menitip doa dan menanti dengan sabar. Tapi kami tahu Danan dan yang lain pasti akan kembali dengan selamat, ucap Nyai Kirana. Naya tahu dengan betul, di balik wajah kuat Nyai Kirana tersimpan rasa khawatir yang mendalam atas anaknya itu. Sebelum memutuskan untuk pulang, Nyai Kirana menyanyikan sebuah tembang dengan suara yang merdu di atas Bukit Batu itu. Naya tahu dengan jelas bahwa itu adalah tembang yang sangat disukai ayah Danan semasa ia hidup. Naya pun mengimbangi suara Nyai Kirana dan membiarkan suara mereka berdua menghibur siapapun yang mendengar di atas Bukit Batu itu. Entah itu hewan hutan, dedaunan yang jatuh, rimbunya pepohonan, ataupun hanya seekor burung jalak yang setia mendengarkan dari atas batu nisan itu. Di puing-puing desa Kumolorandu. Tepat saat Mbah Jiwo dan Pak Waja kembali ke desa itu, seluruh suasana kembali mencekam. Langit kembali terlihat menghitam dengan puluhan makhluk memantau mereka dari kejauhan. Mbah Jiwo, Pak Waja yang khawatir mencoba memastikan keadaannya. tenang Pak Waja. Saya sudah memutuskan apa yang harus saya lakukan, balas Mbah Jiwo. Pak Waja sekali lagi memastikan raut wajah Mbah Jiwo. Kali ini ia yakin bahwa tidak ada keraguan di wajahnya. Ia kembali memandangi sebuah makam di belakang rumah. Bersamaan dengan itu, sosok makhluk menyerupai jasad warga yang sudah membusuk mengepung mereka. Mbah Jiwo tidak beranjak sama sekali dari tempatnya. Ia terus menggali makam itu. Bahkan walau berbagai makhluk menjijikan itu menggerubuti tubuhnya, mencakarnya, dan menghalanginya. Mbah Jiwo, jangan nekat, teriak Pak Waja. Mbah Jiwo tidak bergeming dan terus melakukan tujuannya itu. Anehnya, memang makhluk-makhluk itu hanya menyerang Mbah Jiwo. Pak Waja tidak ingin lengah. Sedari tadi, ia memang sudah merasakan niat jahat lain di tempat ini. Sesekali ia membacakan doa untuk memulihkan Mbah Jiwo, sekaligus mencari asal kecurigaannya. Ada sesuatu yang membuat Pak Waja merasa tidak nyaman, sementara Mbah Jiwo masih berusaha mengambil kitab itu. Pak Waja pun mengeluarkan pusaka mangkok kuningan dan mendentingkan suara ke seluruh penjuru hutan. Benar saja, tepat saat suara itu menggema, berbagai sosok ular terlihat sedang memantau mereka dari setiap pohon di hutan itu. Pak Waja memutuskan untuk tidak memberitahu hal itu kepada Mbah Jiwo dan memilih menghadapi ular jadi-jadian itu seorang diri. Dengan beberapa mantra, Pak Waja berhasil membakar puluhan ular yang mencoba mengincar mereka. Namun hal itu membangkitkan amarah sosok di balik keberadaan makhluk-makhluk itu. Manusia-manusia brengsek. Seharusnya kalian tinggal mengambil kitab itu dan mati saja. Terdengar suara perempuan tua menggema ke seluruh hutan. Pak Waja kembali membaca mantra, seolah untuk membuka tabir yang menyelimuti tempat ini. Gila, rupanya seluruh desa Kumolorandu saat ini berada dalam lilitan ular besar dengan tubuh perempuan. Makhluk itu benar-benar besar, bahkan tubuh perempuannya pun hampir setinggi rumah. Siluman ular, sebaiknya kau meninggalkan tempat ini, perintah Pak Waja. Siluman ular itu menatap Pak Waja. Sepertinya ia juga tahu bahwa Pak Waja bukanlah manusia biasa yang bisa ia ancam begitu saja. Orang itu harus bertanggung jawab. Darah yang ditumpahkan oleh leluhurnya. Kau tidak berhak ikut campur. Pak Waja benar-benar tidak ingin menggubris ucapan siluman ular itu. Sebaliknya, ia membacakan sebuah mantra yang menciptakan batas berupa api yang membakar perbatasan desa.
urusan Bajiwo dengan warga desa itu. Bukan siluman seperti kau. Orang itu mengabdi kepadaku. Orang itu juga urusanku. Siluman itu masih tidak ingin menyerah. Pak Wajah sekali lagi tidak menggubrisnya dan berpaling ke arah Bajiwo untuk memulihkan lukanya walau sedikit. Apa yang Pak Wajah lihat saat itu adalah pemandangan yang mungkin tidak pernah ia lihat lagi. Seorang Bajiwo dengan darah, keringat, dan air mata bercucuran menggali makam itu dengan menahan semua serangan dan umpatan setan-setan di sekitarnya. Semua rasa bersalah yang diturunkan oleh leluhurnya, ia terima seorang diri di tempat itu. Tidak akan kubiarkan kau mati di tempat ini, Bajiwo. Itu adalah ucapan Pak Wajah, sekaligus janji yang ia ucapkan di tempat itu. Siluman ular itu terus mengawasi mereka berdua. Ia sadar ada sesuatu dari Pak Wajah yang membuatnya tidak bisa mengalahkan begitu saja. Dengan seluruh tenaga dan kekuatan yang Mbah Jiwo kerahkan, akhirnya cangkulnya berhasil menyentuh sebuah benda yang cukup keras. Sebuah peti tua yang anehnya tidak rusak sama sekali, walau sudah dikubur selama ratusan tahun. Kamu tidak berhak atas benda itu. Berapa nyawa lagi yang akan kau korbankan saat menggunakan kitab itu? Dosamu tidak akan terampuni lagi setelah ini. Benda itu adalah darah dan nyawa anak-anak dan keluarga kami. Berbagai ucapan diucapkan oleh sosok mayat-mayat warga itu yang masih berusaha menghentikan Mbah Jiwo. Tapi mata Mbah Jiwo tetap terlihat tegar. Tidak ada satupun ucapan makhluk itu yang menggetarkan keteguhan jiwanya. Sayangnya bukan hanya hal itu yang harus dihadapi olehnya. Tepat saat meninggalkan makam, seekor ular raksasa sudah menunggu di atas sebuah pohon besar. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap untuk menerkam Mbah Jiwo. Jangan pedulikan ular itu, Bajiwo. Benar saja. Tepat saat akan menerkam Mbah Jiwo, tiba-tiba ular itu terbakar oleh mantra yang diucapkan oleh Pak Wajah. Terima kasih, Wajah. Balas Mbah Jiwo yang masih berusaha menahan sakit dari serangan mayat-mayat itu. Siluman ular yang sedari tadi memperhatikan dari jauh itu akhirnya tersenyum saat melihat Mbah Jiwo membawa benda yang ia dapatkan dari makam. Ia mendekat ke arah Mbah Jiwo dan melesat dengan cepat. Dengan sekejap kotak itu sudah berada di tangannya dengan tubuhnya yang melilit Mbah Jiwo yang dalam keadaan lemah. Aku sudah bilang, jangan ganggu kami. Wajah Pak Wajah terlihat memerah padam. Tubuhnya seolah terbakar menjadi bola api dan berubah dalam wujud rangda. Dengan sekejap ia melahap setengah tubuh manusia ular itu, hingga darah hitam mengalir dari sisi tubuh yang tersisa. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik, sampai ia kembali ke wujud manusia lagi dan membawa kotak itu kembali kepada Pak Wajah. Sialnya, rupanya siluman ular itu tidak sendiri. Dari dalam tanah muncul ular hitam yang menjelma menjadi pria hitam bersisik. Sambil mengendap-endap makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menggigit Pak Wajah dan mencengkeramnya dengan kukunya yang hitam. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba muncul sosok makhluk berkepala kerbau menarik tubuh siluman ular itu. Ia membenturkan kepala makhluk itu ke pohon, memukulinya hingga tidak berdaya dan merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Terima kasih, Ki Mahesa Ombo, ucap Pak Wajah. Tepat setelah kedua siluman ular itu mati, seluruh arwah penasaran berwujud mayat yang menggerubungi Mbah Jiwo berhenti. Mereka seperti terlepas dari ikatan makhluk yang membelenggunya di tempat itu. Jadi mereka terjebak oleh perjanjian dengan sosok siluman-siluman itu? Tanya Pak Wajah. Mbah Jiwo mengangguk. Seandainya bukan karena perbuatan leluhur saya,
Mungkin mereka tidak akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Tidak semata-mata karena itu, Mbah. Semua yang terjadi di masa lalu karena hasutan makhluk-makhluk itu. Balas Pak Wajah. Mbah Jiwo menghela nafas. Saat ini ia hanya ingin memandang ke depan, menjaga orang-orang yang disayanginya. Tepat saat mereka meninggalkan desa, hutan pun kembali seperti semula. Sosok-sosok jasad warga desa mulai menghilang. Sepertinya mereka sudah tidak terikat oleh siluman itu lagi. Mbah Jiwo kembali menoleh ke desa itu sejenak dan mendekat ke arah roh-roh itu. Dimas dan Rumi, mereka adalah cucu-cucu kalian. Saat ini, mereka cucuku juga. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya. Bukan sekedar untuk menebus dosa, tapi karena saya menyayangi mereka dengan tulus. Ucap Mbah Jiwo mengantar kepergian roh-roh yang sudah terlepas dari makhluk yang mengikatnya itu. Tapi tidak hanya roh itu. Sepertinya Mbah Jiwo pun mulai terlepas dari beban atas dosa-dosa yang selama ini menghantuinya. Di pemakaman Trah Biryasono, sebuah celah kecil menuntun Dirga, Guntur, Jagat, Mbok Sar, dan Nyai Jambrong ke sebuah pemakaman yang sangat tidak biasa. Ada pohon-pohon yang tumbuh di dalam menjulang hingga keluar goa. Sementara makam-makam itu terjajar rapi di dalam, tidak seperti di jalur masuk tadi. Tempat ini sedikit terang dengan cahaya bulan yang masuk dari atas. Walaupun langit-langitnya terbuka, mereka yakin jalur di luar hampir tidak bisa dilalui oleh manusia dengan mudah. Raden Darwana. Mbok Sar mengucapkan nama yang sepertinya sudah lama tidak ia dengar. Ia ingin memastikan siapakah laki-laki yang berdiri di tengah makam dengan kekuatan yang mengerikan itu. Mendengar ucapan Mbok Sar, pria itu pun menoleh ke arah kami. Aneh, ada yang sangat aneh dari tubuhnya, terutama wajahnya. Wajahnya terkadang seperti berubah menjadi makhluk menyeramkan, dan kadang seperti manusia. Mereka semua menduga bahwa orang itu sendiri mungkin tidak dapat mengendalikan hal itu. Tidak usah. Seluruh saripati dari jasad-jasad yang ada di sini sudah lebih dari cukup. Jangan sia-siakan nyawamu, cucuku. Ucap sosok yang dipanggil dengan nama Raden Darwana oleh Mbok Sar itu. Cucu, aku sama sekali tidak merasa ada hubungan darah dengan iblis sepertimu. Bantah Mbok Sar. Raden Darwana tidak memperdulikan ucapan Mbok Sar. Sebaliknya, ia menghancurkan salah satu makam di tempat itu dengan tangan kosong. Tangannya menggenggam sebuah tengkorak yang terkubur di makam itu, menghancurkannya dan membuangnya. Ia terus memasukkan tangannya, seolah mencari sesuatu yang berada di dalam makam. Hentikan. Mbok Sar terlihat kesal atas perlakuan Raden Darwana terhadap jasad-jasad yang telah terkubur di tempat itu. Nyai Jambrong menahan Mbok Sar untuk mendekat. Ia tahu dengan jelas bahwa yang berada di hadapannya bukanlah makhluk biasa. Perkiraan mereka benar, Raden Darwana tidak sendirian. Saat mata mereka menyapu ke sekeliling goa, samar-samar terlihat dengan jelas beberapa sosok memantau mereka dari kejauhan. Ada satu yang menarik perhatian Nyai Jambrong, seorang kakek tua berambut putih panjang dengan kulit yang sudah membusuk. Tubuhnya hanya tertutup sehelai kain yang sudah lusuh. Satu persatu, Raden Darwana merogoh puluhan makam di tempat itu, sembari mencari dengan hati-hati. Tulang belulang dan bagian tubuh yang membusuk berserakan dari perbuatan Raden Darwana itu. Lambat laun, Mbok Sar pun tidak mampu menahan emosi melihat jasad leluhur-leluhurnya diperlakukan seperti sampah oleh Raden Darwana. Mbok, matanya Mbok Sar. Tiba-tiba Guntur berteriak.
saat melihat tetesan darah dari mata Mbok Sar yang mengalir di pipinya. Sudah kubilang, jangan nekat. Teriak Nyai Jambrong yang dengan kerasnya menjauhkan Mbok Sar dari tempat itu. Rupanya sedari tadi Mbok Sar mencoba menyerang Raden Darwana dengan ilmunya, namun Mbok Sar kalah telak. Mengetahui mengerikannya kemampuan Raden Darwana, Jagat bersama Nyai Jambrong mencoba menghentikan ritual yang dilakukan oleh Raden Darwana. Jagat mengeluarkan sebuah keris dari tasnya dan membacakan sebuah doa. Ada kekuatan merah menyala dari celah warangkannya saat Jagat menarik keris itu keluar. Jagat mengincar dengan benar posisi jantung Raden Darwana dan menghujamkan keris itu. Namun dengan sebuah gerakan Raden Darwana dapat menghindar dengan serangan itu. Di sisi satunya Nyai Jambrong sudah bersiap mendaratkan kakinya ke wajah Raden Darwana. Namun sama saja, tidak ada satupun serangan dari mereka yang mengenai sosok itu. Kilawang Lunggono, urus mereka. Raden Darwana sama sekali tidak memperdulikan Nyai Jambrong dan Jagat. Ia hanya fokus mencari benda dari berbagai makam yang ada di sana. Sebaliknya, kali ini sosok kakek menjijikan yang dipanggil Ki Walang Lunggono itu sudah menghadang kami. Jagat tidak ingin mengulur waktu lagi. Ia menyerang kakek itu bersama dengan Nyai Jambrong. Namun tiba-tiba tubuh mereka terhenti dengan sendirinya. Nek kowe cek nom, meski tak jak joget. Ki Walang Lunggono meledek Nyai Jambrong yang sekuat tenaga berusaha menggerakkan dirinya. Sementara itu Ki Walang Lunggono menari-nari dengan aneh, seolah mempermainkan kami. Dirga! Jagat berteriak, memberi isyarat pada Dirga. Tak berapa lama sebuah keris pusaka melayang menyerang ke arah Ki Walang Lunggono. Ia dapat menghindar dengan mudah, namun kakek itu tidak sadar bahwa ada sebuah keris lagi yang melayang menyerang kakinya. Bocah busuk. Rasa kesal dengan serangan Dirga, Ki Walang Lunggono pun mengejar sosok Dirga yang masih berusaha mengendalikan kerisnya. Dengan sigap, Guntur menarik sarungnya dan mengimkannya, menghalangi pandangan kakek itu. Tepat saat sampai di tempat Dirga, kakek itu tidak menemukan sosok yang melukainya itu. Aku ora sudi joget karo kirek, ucap Nyai Jambrong yang muncul di posisi Dirga. Ia segera mendaratkan sebuah pukulan dari tangannya yang terikat sebuah tasbih. Kakek itu terpental, namun mereka tahu itu tidak fatal. Saat mereka ingin kembali menyerang, tiba-tiba gua itu diselimuti dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka semua menoleh ke arah pemilik kekuatan itu. Sekali lagi pemandangan mengerikan terlihat di hadapan mereka. Raden Darwana menggenggam bola mata yang masih utuh yang ia dapat dari salah satu makam. Ia memakannya tanpa tersisa. Tak hanya itu, ada telinga, jari tangan, bagian yang tidak terbayangkan dari jasad dimakan itu yang makan hingga habis. Rupanya ada bagian tubuh dari jasad itu yang tidak bisa membusuk. Maksud Nyai? Ada aliran di tantra kiri yang menggunakan bagian tubuh jasad manusia untuk mencapai kesempurnaan ilmunya. Lebih dari itu, jasad-jasad ini memiliki bagian tubuh yang hidup di dua alam dan tidak bisa membusuk. Jika ritualnya berhasil, orang itu bisa kapan saja menggunakan kekuatan dari jagat Segoro Demit. Jelasnya Jambrong. Maksudnya, Raden Darwana bisa terhubung dengan energi yang tak terbatas dari jagat Segoro Demit? Tanya Guntur. Benar, itu salah satu cara yang ditawarkan padaku, masih menganut ilmu hitam. Jelasnya Jambrong. Mengetahui hal itu, sontak kami berempat menyerang Raden Darwana secara bersamaan. Tapi sekali lagi, kami gagal. Tubuh kami terhenti dengan mantra yang dinyanyikan Ki Walang Lunggowo. Hanya butuh 100 nyawa lagi, gumam Raden Darwana, yang wujudnya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan menghilang di balik bayangan.
Samar-samar mereka pun merasakan kepergian sosok Raden Darwana. Dia kabur, Nyai. Teriak Guntur. Kabur. Kowe kabeh ora pantes ngadepi Raden. Kowe mung paringane Raden kon dadi tumbalku. Benar saja. Tak lama setelah kepergian Raden, tiba-tiba tidak ada satupun dari mereka yang dapat bergerak. Mata mereka memerah dengan darah yang memaksa keluar dari setiap rongga di tubuh mereka. Demi sialan, Teriak Dirga sembari menyerang Ki Walang Lunggowo dengan memerintahkan kerisnya. Sayangnya kali ini makhluk itu bisa menghindarinya dengan mudah sembari menari memainkan langkahnya. Tidak ada sedikit pun dari tariannya yang indah. Ia hanya memutar sendi-sendinya dan memamerkan bagian busuk dari tubuhnya. Dirga, cukup. tapi Mas, Iya Dirga, wajahmu pucat. Fokus baca doa buat menangkal kutukan Ki Walang itu. Selain karena kehabisan darah, jurus yang digunakan Dirga juga sayang membenahi dirinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain berusaha menahan kutukan Ki Walang Lunggono dengan doa-doa dan ajian yang mereka bisa. Sayangnya itu hanya berhasil untuk mengulur waktu saja. Ada sesuatu yang sepertinya Jagat rencanakan. Mulutnya membisikkan sebuah mantra yang membuat kerisnya semakin menyala merah. Percuma saja bocah goblok. Jurusmu itu tidak akan mampu melukaiku. Ledek Ki Walang Lunggono. Jagat tidak gentar, tapi sepertinya ia juga menyadari akan hal itu. Jurus yang ia gunakan belum tentu bisa berhasil, namun setidaknya ia tidak ingin pasrah begitu saja mati di tempat ini. Ajian Watu Geni. Keris Jagat menyala bagaikan batu api. Ia sekuat tenaga mengarahkan ujung kerisnya ke arah Ki Walang Lunggono dan melontarkan cahaya merah seperti batu api ke tubuh kakek itu. Dengan percaya diri, Ki Walang Lunggono bersiap menghindari serangan itu. Tapi ada yang aneh. Ki Walang Lunggono tidak bergerak. Malah sebaliknya, ia menghentikan gerakannya seolah kesakitan di salah satu sisinya. Berhasil. Bukan Guntur. Itu bukan kekuatanku. Ucap Jagat. Aneh. Tubuh Ki Walang Lunggono terkoyak-koyak tanpa ada satupun dari mereka yang menyerang. Mereka semua pun mulai bisa menguasai tubuhnya kembali. Jagat, serang lagi. Kali ini gunakan darahmu di pusaka itu. Tiba-tiba terdengar suara Mbok Sar yang memaksa masuk kembali ke dalam ruangan itu. Jagat terlihat ragu. Ia tidak mengerti. Seharusnya darahnya tidak akan berpengaruh terhadap pusaka itu. Jangan bingung. Danan sedang menghadapi tubuh asli kakek setan itu. Ki Walang Lunggono tersadar akan bahayanya serangan berikutnya. Ia pun memaksa dirinya untuk menerjang Jagat. Guntur, giliranmu. Perintah Nyai Jambrong. Sebuah batu gunung dilemparkan oleh Guntur ke arah kakek itu, namun dapat menghindarkan dengan mudah. Guntur sudah mengetahui itu dan menyusul dengan melepaskan sebuah tendangan kepada kakek itu. Mati saja kau bocah. Ki Walang Lunggono memutuskan untuk menghabisi Guntur dengan kuku-kukunya yang menghitam. Sebelum serangan itu mengenai Guntur, sesuatu menghantam kepala kakek itu dan membuat serangannya melesat. Rasain kakek peot. Kalau Mas Jagat punya jurus ajian Watu Geni, yang ini namanya ajian Watu Sirah. Ledek Guntur yang berhasil mengalihkan perhatian Ki Walang Lunggono dan mendaratkan tendangannya ke tubuhnya hingga terpental. Ada Nyai Jambrong yang sudah menunggu kakek itu di belakangnya dan mendaratkan tendangan yang mengerikan di punggung Ki Walang Lunggono. Krak! Terdengar seperti suara tulang yang patah dari tubuh kakek itu. Serang! Perintah Nyai Jambrong. Benar saja, keris yang digenggam Jagat berubah menjadi merah padam seperti sebuah keris yang baru saja selesai ditempa.
Ajian Watu Geni Getih Abang. Bisik Jagat mempersiapkan mentalnya. Ganti lagi nama jurusnya. Berisik, terserah dia yang punya jurus. Balasnya Jambrong. Ki Walang Lunggono benar-benar ingin menghindar. Tapi ada sesuatu yang terus melukai tubuhnya dari sisi alam lain. Dalam hitungan detik, keris Jagat mengoyak tubuh Ki Walang Lunggono. Ia pun tidak ingin melepaskan kesempatan itu dan memisahkan setiap bagian setan itu agar tidak berdaya. Sayangnya, keris yang Jagat gunakan tidak mampu menahan ajian itu dan pecah berkeping-keping. Cerak! Aku akan kembali pulih dan menghabisi kalian dengan lebih mengerikan, ancam Ki Walang Lunggono. Namun, ancamannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Api hitam tiba-tiba muncul membakar tubuhnya. Tidak. Apa ini? Itu jurus Pak Le, ucap Guntur yang berusaha memulihkan dirinya. Boksar terlihat mengangguk. Ia melemparkan sedikit air ke sebuah kubangan dan menunjukkan apa yang terjadi di alam jagat Segoro Demit. Keempat makhluk lainnya sudah menyatu dengan tubuh Raden, teriak Danan. Raden? Bukannya Raden baru saja pergi meninggalkan gua ini untuk mencari tumbal? Tanya Dirga. Pemandangan di dalam genangan air itu menunjukkan keberadaan jasad Ki Walang Lunggono yang sama persis dengan yang barusan mereka kalahkan. Makhluk itu ada dua. Guntur juga bingung. Nyai Jambrong mendekat dan memperhatikan apa yang terlihat di sana. Di hadapan Danan dan Cahyo terlihat sosok seseorang yang sama persis dengan Raden Darwana tadi. Jadi begitu? Begitu apa, Mbah? Tanya Guntur. Tubuh dan sukma mereka terbagi di dua alam. Ini merepotkan. Jelas Nyai Jambrong. Nyai Jambrong bercerita bahwa ada sosok yang paling didewakan saat peperangan zaman kerajaan dulu. Mereka adalah sosok demit yang memiliki ilmu ini. Saat demit ini dikalahkan, ia tidak akan mati dan terus memulihkan dirinya selama ia masih hidup di alam ini. Terlihat di jagat Segoro Demit, makhluk-makhluk itu memiliki energi yang cukup dari alam itu. Berarti kita bisa menang tadi karena Mas Danan juga mengalahkan Ki Walang Lunggono di alam sana? Tanya Dirga. Nyai Jambrong mengangguk. Sudah, tidak usah banyak bicara. Kalian kejar Raden Darwana. Ratusan warga di Kampung Kulon terlihat mengamuk. Mereka kesurupan. Perintah Mbok Sar yang setengah mati menggunakan ilmu cenayangnya untuk mengetahui keberadaan Raden Darwana. Ayo Mbok, kita pergi. Guntur mencoba membantu Mbok Sar, tapi ia menolak. Saya akan menuntun kalian dari tempat ini. Harus ada yang menyambungkan kalian dengan Danan saat bertarung, ucap Mbok Sar. Nyai Jambrong menolak. Ia segera berusaha menggendong Mbok Sar, namun Mbok Sar melawannya dengan memukul kepalanya. Ora usah maksa Jambrong. Kowe sing paling ngerti kahanan saiki. Tapi ora mungkin tak tinggal kowe ning kene dhewean. Aku ora dhewean, Jambrong. Aku di sini bersama leluhurku. Melihat kebulatan tekad itu, Nyai Jambrong pun memutuskan untuk mengikuti perintah Mbok Sar. Eling, kowe mesti tak jemput, ucap Nyai Jambrong. Mereka pun bersiap untuk meninggalkan gua itu. Namun sebelum keluar, tiba-tiba Mbok Sar memanggil sekali lagi. Jagat Putra Sambara. Itu namamu kan? Jagat terhenti dan menoleh ke arah Mbok Sar. Iya, Mbok. Ada apa dengan nama saya? Kamu juga salah satu yang terpilih di terahmu. Kamu juga tidak lebih lemah dari Danan dan Bimo, ucap Mbok Sar dengan kata-kata yang mengambang. Jagat berjalan mendekati Mbok Sar, namun Mbok Sar memberi tanda untuk menahannya. Penghancur pusaka, itu gelarmu. Aku
Aku tidak tahu lebih dari itu. Kenali leluhurmu lebih dalam untuk mencari tahu, ucap Mbok Sar. Jagat tidak puas. Ia ingin kembali pada Mbok Sar, namun Nyai Jambrong menariknya. Dia sudah bilang, dia tidak tahu lebih dari itu, ucap Nyai Jambrong, sembari mengiringi mereka semua keluar dari goa itu. Saat itu langit terlihat gelap, menyembunyikan cahaya purnamanya. Ada rasa merinding yang membuat mereka berempat menoleh ke arah yang sama. Desa Kulon. Cepat Mas Jagat, banyak yang mati di sana, ucap Dirga yang jantungnya seolah merasa teriris saat merasakan hawa mengerikan dari arah itu. Mereka pun sekuat tenaga meninggalkan hutan menuju tempat itu. Dari dalam kegelapan muncul dua orang di belakang Mbok Sar. Sepertinya sudah meninggalkan hutan, ucap Pak Wajah menghampiri Mbok Sar. Memangnya apa masalahnya? Bila mereka melihat apa yang akan kalian lakukan? Tanya Mbok Sar. Kami hanya tidak ingin mereka berpikir untuk melakukan apa yang akan kami lakukan ini kelak, jawab Mbah Jiwo dengan menggenggam buku hitam di tangannya. Mbok Sar menghela nafas melihat tatapan sayu Pak Wajah dan Mbah Jiwo. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh pendosa seperti kami, ucap Pak Wajah sembari menghampiri beberapa makam. Lakukan apa yang kalian butuhkan dari tempat ini. Bila jasad leluhurku tidak cukup, jangan ragu untuk menggunakan jasadku, ucap Mbok Sar sembari mengambil posisi duduk bersila di hadapan sebuah genangan air. Kita berpindah ke sudut pandang Danan. Angin berhembus di padang pasir yang kami lewati. Saat aku masih memikirkan keadaan Jagat dan yang lain yang berusaha mengeluarkan kami dari alam ini. Nyi, kenapa berhenti dah? Tanya Cahyo yang melihat Nyi Sendang Rangu sesekali berhenti menoleh ke arah bangunan-bangunan misterius tadi. Tidak, kita lanjut jalan saja, ucap Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu berjalan melewati kami, tapi kali ini kami tidak menyusulnya. Ia pun menoleh ke arah kami. Kita harus menghadapinya kan, Nyi? Bodoh, itu sama saja bunuh diri, ucap Nyi Sendang Rangu yang kembali berpaling untuk berangkat. Tapi kami tidak bergerak sama sekali. Apa yang Jagat dan yang lain lakukan tidak lagi hanya tentang menyelamatkan kita kan, Nyi? Kami tahu rencana mereka membawa mereka ke bahaya yang lebih besar, tambah Pak Le. Nyi Sendang Rangu yang mengerti kerasnya hati kami pun berhenti. Ia mengibaskan selendangnya dan membuat kabut. Samar-samar ada bayangan Jagat, Dirga, Nyai Jambrong, dan Guntur yang sedang bertarung di mulut goa. Nenek cenayang itu masih mencoba menghubungkan indranya denganku. Pencarian mereka akan mempertemukan mereka dengan sosok yang disebut Raden Darwana itu. Tidak mungkin. Jangan-jangan Raden Darwana itu sudah berhasil hidup di dua alam, tanya Pak Le. Nyi Sendang Rangu mengangguk. Sepertinya ia mendapat penglihatan dari Mbok Sar. Mendengar penjelasan itu, sontak tanpa berbicara, kami semua menaiki tubuh Wanasura dan Kliwon untuk kembali ke puing bangunan misterius itu. Lawan kalian kali ini di luar kemampuan kalian, peringat Nyi Sendang Rangu. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Aku percaya kita pasti akan menemukan kelemahan dari makhluk itu. Secepat mungkin kami kembali ke tempat mengerikan itu. Ada sebuah bangunan yang memancarkan hal mengerikan dari dalamnya. Kami pun segera melompat ke arah kompleks bangunan itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Tepat saat berada di tengah-tengah wilayah itu, penciuman kami terganggu dengan bau mayat menyengat di mana-mana. Ini seperti dulu, Nan. Mungkin ini lebih mengerikan, Jul. Balasku sembari menatap ke beberapa patung arca yang wujudnya tidak asing bagi kami. Kami berhati-hati memasuki wilayah itu. Sudah jelas banyak yang mengintai kami dari kejauhan, namun sepertinya mereka tidak bermaksud mendekat tanpa adanya perintah.
Samar-samar terdengar suara nafas yang berat dari salah satu celah di sisi puing bangunan. Kliwon yang kembali ke wujud kera kecilnya tiba-tiba berlari menuju ke arah itu. Kliwon, mau kemana? Panggil Cahyo. Kami tidak punya pilihan selain mengikuti Kliwon. Di alam ini, hampir setiap gerak-gerik Kliwon pasti memiliki maksud. Kliwon berlari menuju celah-celah reruntuhan. Ia seolah memberi isyarat kepada kami untuk menyingkirkan batu-batu itu. Ada sesuatu di tempat itu. Suara nafas yang berat terdengar semakin jelas. Ada sosok yang terbaring di tempat itu. Tubuhnya nampak mengerikan. Ia terbaring dengan berbagai luka yang seharusnya sudah membuat makhluk itu mati. Makhluk itu waspada dengan kedatangan kami. Namun sepertinya Kliwon mampu menenangkannya. Itu makhluk apa, Pak Le? Allah ampunan. Tapi kalau Kliwon sampai berani mendekat, mungkin saja bukan makhluk jahat. Kalian, bagaimana manusia bisa ada di alam ini? Kami tersesat. Jenengan siapa toh? Kenapa bisa luka separah ini? Tanya Kliwon sembari menyebut Kliwon. Kalau kalian ada urusan, sebaiknya kalian segera tinggalkan tempat ini. Kalian pasti mati bila Raden dan anak buahnya menemukan kalian. Ucap makhluk itu. Kliwon melompat ke arah Pak Le, seolah memintanya untuk memulihkan sosok itu. Pak Le mengerti dan mencoba membantunya. Ada cahaya dari geni baraloka Pak Le yang menerangi ruangan itu. Saat ini baru terlihat jelas. Dia adalah makhluk menyerupai manusia yang tingginya hampir 3 meter. Sebagian tubuhnya tertutup bulu dengan beberapa pusaka tersemat di bagian tubuhnya. Percuma. Pusaka yang menopang hidup saya sudah diambil. Saya tetap akan mati, kata makhluk itu. Memang benar, geni baraloka Pak Le bisa menutupi luka makhluk itu. Tetapi ada yang aneh. Energi kehidupan makhluk itu tetap tidak kembali. Maksudnya apa? Bagaimana bisa? Tanya Pak Le. Nyi Sendang Rangu mendekat. Ia menatap sosok makhluk itu. Dia bukan makhluk hidup biasa. Dia adalah pusaka yang diberi kehidupan untuk sebuah misi. Saat inti pusakanya diambil atau rusak, ia akan mati. Aku dan Cahyo saling menatap. Baru kali ini, aku dan Cahyo melihat pusaka hidup dalam arti yang sebenarnya. Melihat kemampuan Pak Le dan keberadaan Nyi Sendang Rangu, sepertinya makhluk itu memutuskan untuk berbicara sesuatu. Saya Nyai Kulambang, yang ditugaskan menjaga gua makam Trabiryasono. Saya ditarik ke alam ini. Ada setan tua bernama Ki Walang Lunggowo yang menghabisi saya dan mengambil inti pusaka saya. Untuk apa? Apa ada hubungannya dengan Raden Darwana? Nyai Kulambang segera menoleh ke arahku saat menyebut nama itu. Firasatku benar. Sepertinya keberadaannya juga ada hubungannya dengan musuh yang akan kami hadapi nanti. Apa kalian ke tempat ini dengan tujuan itu? Tanya Nyai Kulambang. Kami mengangguk. Secara singkat, kami menceritakan tentang keadaan kami dan yang lain di alam manusia. Walaupun mustahil, resiko yang kami ambil sebanding dengan nyawa manusia yang dipertaruhkan. Setelah ini, saya akan mati. Tapi ada satu hal yang mungkin berguna untuk kalian, ucap Nyai Kulambang. Kami mendengarkan dengan saksama apa yang ingin ia sampaikan. Ada 5 titisan batara yang digambarkan oleh arca di tempat ini. Raden Darwana berusaha memiliki semua kekuatan dari kelima makhluk itu. Untuk menyatu dengan Nyai Wasihan, ia harus melakukan ritual senggama dengan jenazah manusia perempuan untuk menyatu dengan Gadung Gumotro. Ia harus memakan sejumlah bagian tubuh dari jasad manusia cacat.
untuk menyatu dengan ular kembar Walang Teluh dan Weling Teluh. Ia harus mengganti kulit di tubuhnya dengan kulit jasad manusia yang masih tersisa setelah ratusan hari. Untuk menyatu dengan Ki Walang Lunggowo, ia harus menukar jantungnya dengan jantung jasad titisan Batara. Untuk melakukan semua ritual, Raden Darwana harus melintasi 2 alam untuk mengumpulkan tumbalnya dan melakukan ritualnya. Saat ini, ia sudah bersatu dengan keempat sosok selain Ki Walang Lunggowo. Saya tidak bisa menggambarkan kekuatannya saat ini. Pasti ada alasan. Mengapa ia tidak mendapatkan kekuatan Ki Walang Lunggowo? Yai Kulambang kembali menjelaskan bahwa tidak ada jantung titisan Batara yang bisa didapatkan. Walau begitu, dengan semua kekuatan yang Raden miliki, ia bisa membuat Ki Walang Lunggowo patuh padanya. Bila benar Raden sekuat itu, apa benar ia tidak terkalahkan? Tanya Cahyo. Yai Kulambang menggeleng. Ada bagian jasad kelima Trabiryasono yang masih tersisa di alam ini. Semuanya tersimpan di setiap patung arca. Bentuknya bisa serpihan tulang, tetesan darah, atau apapun. Mereka sengaja meninggalkannya saat mengembalikan makhluk-makhluk itu ke alam ini. Jadikan itu semua benda yang bisa melepaskan kekuatan Raden Darwana. Jelas Yai Kulambang. Aku menatap ke arah setiap arca itu. Dari awal aku sudah menduga bahwa patung itu adalah buatan manusia. Mungkin saja mereka adalah orang-orang Trabiryasono yang menyelamatkan kerajaan dulu. Ada satu lagi, ucap Yai Kulambang. Kami bersiap mendengarkannya, namun entah mengapa aku merasakan hal mengerikan mendekat ke arah kami. Aku tertipu. Terdengar suara kakek tua mendekat ke arah kami. Aku mengenal suara itu. Begitu juga Cahyo dan Pak Le. Pak Le, setan itu. Benar, Jul. Dia kakek tua yang dulu hampir membunuh kita di pabrik gula. Balas Pak Le. Ada yang aneh di wajah Nyi Sendang Rangu. Ia beberapa kali menatap tetesan air yang melayang di sekitarnya. Tidak mungkin. Makhluk itu. Nyi Sendang Rangu memastikannya lagi. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkannya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.